Ya, lihat nih. Ya. Kosong. Ya. Iya. Keren. Bisa. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan nanti logonya akan ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di sini nih. Oh iya. Sini. Ini serius. Serius Ini nggak bercanda. Serius. Kenapa kita bikin insert ini? Banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda. Ternyata beneran. Ya. Jadi kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bapak Pastinya Ibu juga bantu kami lah. bantu kami dengan cara yang Rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Udah, Son. Ini ketukan awal nih. Tadi mau nyuruh masuk ada yang ngetok gitu. Masuk. Ayo. Seperti biasa, kita joget Sekarang- dulu. Yeah. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan is magic. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan is magic. Bagiku kaulah terindah. Sebentar. Kenapa? Kok nyempit ya? Ini bisa makan kupat kebanyakan kayaknya jemputan nih. Lebaran memang membuat lebaran ya. Betul. Lebaran membuat lebaran. Ini mah kayaknya kebanyakan dosa nih. Son, lu liburan lu ngapain aja Son kemarin Son? Nyangkut no. Kan? Nyangkut. Iya, agak riuh episode ini. Aduh. Bentar. Oke. Kenapa tadi kita nyanyiin lagu Magic, Nat? Iya, karena hari ini kita kedatangan dua orang yang punya trik buat kau klik. Jangan langsung sambar Usi Sulistiawati dong. Iya, enggak Andika gue nomornya. Ini karena memang hari ini gue ngerasa berbeda. Kenapa? Hitam, putih, merah. Berarti yang salah kostum siapa? Mereka. Iya benar. Karena di rumah Noni sih nggak ada tema ya. Gak ada tema. Bebas, Minimal gitu ya. pas briefing datang lah. Tapi gini, Nggak tahu. tapi gini bedanya nih ya. Apa tuh? Pemirsa bisa lihat di rumah ya. Yang ini hitam-hitam ada kolar putih. Ada kolar putih. Berarti religius. Religius. Yang ini hitam. Dalaman putih. Iya benar. Oh ya, kaos benar. dalam. Iya, kaos Kirain dalam. tadi too much info. Iya. Ternyata kaos sang-sang. Iya. Kaos Iya. Sang-sang sama dia Kaos sang-sang. nyebutnya. Tapi kalau saya lihat nih Dot ya, auranya nih, ini apa ya? Saya nggak bisa ngelihat. Karena saya nggak punya skill itu Not ternyata. Lolong mungkin ada Lolong. lolong ya. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu. Yang pertama Yes. adalah Diakon Ignas. Masih diakon ya? Masih. Masih Sebentar diakon. lagi. Masih. Nanti bulan depan antara jadi pastor atau frater lagi. Mundur. Ini tergantung. Tergantung apa? Tayangnya kapan? Kalau gua udah jadi Romo ya editornya Romo. Harus Romo. Iya. Tapi kalau misalkan ternyata jadinya frater lagi mungkin nggak? Ya gimana ya? Tergantung ditentukan dengan hasil dari tayangan ini nanti. Iya, Betul. Weh. Dan Karena banyak yang nonton ya. tergantung juga performanya di Rumah Noni. Nah, itu dia. Karena ternyata katanya Bapak Uskup akan menilai juga performa para di Rumah Noni gimana nih? Oke. Kita. Tapi memang rumah Noni itu penuh dengan jebakan ya. Jadi Iya. harus hati-hati biar nilainya baik gitu kan. Nah, yang ngomong-ngomong tentang jebakan, narasumber yang kedua ini juga penuh jebakan. Kenapa ya? jebakan? Seorang pria Nah. dengan talenta luar biasa, Ya. segala bisa, Aha. dan sampai sekarang akhirnya bisa diundang ke rumah Noni. Betul sekali. Ini bergerak di dunia entertainment. Ya. Beberapa tahun lalu juga sempat ikut satu kompetisi di sana. Betul, saya nggak bilang The Master, tapi itu Itu ngomong dong. Itu ngomong Itu ngomong dong. Itu ngomong kan dong. The Master banyak macamnya, ada The Master Iya. Chef. Iya, nyebut lagi dua brand langsung. Dua brand luar Langsung biasa. dua. Ini The Master yang sulap lah. Sulap, benar. Kita punya Jos Andi. Yeay! Sebentar. Nih biar gua klarifikasi ya. Lihat nih. Iya. Kosong. Ya. Hah?
Bisa. Nggak bisa Jo Sandi yang Gue bisa, gitu. gue bisa San. Kasih non. Iya. Coba Kasih non. lihat tangan saya. Oke. Wah ini jago. Tebak nih. ini angka berapa? 2. Salah. Ini 3. 3. Yes. Ya, orang lebih lihat yang menonjol. Iya, menonjol, betul. Yang menonjol. Iya. Kopi maksudnya kopi. Eh, Aduh. ini kopi dari mana, Nut? Ini kopi jauh banget nih dari Andaliman. Andaliman itu nama rempah Nama dong. makanan dong, Nama nama ini makanan adalah dong. bumbu khas Batak Andaliman tuh. Beneran? Serius, beneran? Serius. Dia kayak butiran-butiran kecil gitu. Nah, tapi ini bisa dijadikan bentuk coffee latte. Asik. Kalau yang ini mocha coffee late, terlambat ya? Oh, Coffee late. oh iya. Iya. Telat banget ya. Telat ini. ngopi maksudnya. Iya, dia kan ini dari mana sih? Kopi apa sih ini? Ini tuh dari Hobi Ngafe. Jadi di Paroki Lembang tuh gue lagi bikin membangkitkan UMKM. Aha. Terus pas tahu dia kan mau kemana, gue mau ke rumah Noni. Inilah sponsor. Oh, dikasih Eh, terima kasih loh. Makasih loh. Terima kasih loh. Jadi kita pajang aja di sini. Cuma 1 gitu. Cuma satu kebetulan, cuma satu nih kebetulan. Yang ada di meja cuma 1. Iya. Iya. Tapi di sana ada 1 lagi. Jadi 5. Jadi thank you buat Hobi Ngafe. Terima Hobi Ngafe, kasih thank you. Hobi Ngafe. Nah, hari ini kita pengen ngobrol tentang sesuatu yang mungkin agak sensitif untuk beberapa orang. Betul. Ada beberapa, mungkin termasuk tidak bermaksud membahas suku bangsa tertentu, Mhm. Ya. tapi ternyata hal ini ada loh di beberapa kepercayaan. Ya. Betul, karena kita ngobrolin tentang sesuatu yang kita nggak mau ngomong mistik ya, karena bukan mistik. Enggak lah, kalau mistik daging sapinya lagi mahal. Mistik dong. Kita ngobrolin sesuatu yang berkaitan dengan dunia Asik. magic. Makanya kita nyanyiin lagunya Lila tuh ya Yang di awal magic. Magic. Walaupun kita nyanyinya sebentar, tapi yang nyanyikan Lila gitu. Iya. Bisa Lila panjangnya. padahal sebentar. Nah, Ini juga seperti- kebetulan betul. Diakon Ignas juga dari dulu memang punya satu identitas. Apa tuh? Jadi memang untuk pewartaannya dia juga Hmm. selalu menyelipkan juga trik-trik sulap kecil gitu ya untuk menarik perhatian dari audiens yang ada atau umat yang ada. Dan dandanannya lihat. dandanannya. Oh, berdiri, dong, Coba berdiri berdiri. dong, Apa berdiri yang- dong. Oh, Lihat. Ada ini sarung. menggunakan kain sarung. Iya. Ini takutnya nggak kelihatan di atas kursi aja. Enggak. Jangan. Jangan. Oh, jadi Cukup. bawahnya sarung. Diakon ini sarung apa sih? Khas apa sih? Ini sarung khas dari Jogja. Ini gambarnya Arjuna, lambang ketenangan dan Oke. kesatria. Kan gue juga pengen jadi kesatria ya. Oh betul, baja hitam dong. Oh, dulu lama Berubah sekali. nggak? Mohon Satria maaf, baja hitam ini. kalau ngomong gitu jadi ketahuan umur dong. Iya. Tahu nih. Tapi Yang yang ini nggak tahu. sekarang tuh nggak tahu kesatria baja hitam tuh nggak serius, tahu itu nih. zamannya kita Satria baja hitam. Kalau zaman sekarang udah beda lagi. Apa tuh? Satria baja ringan. Kalau Lagi lagi- musim pakai baja ringan. Lagi renov rumah. Harap maklum. Obrolannya seputar material. Satria baja ringan. Oke, oh berarti ini kain khas Jogja ya. Iya, ini kain khas Jogja. Buat yang tidak bisa melihat dari sana, di belakangnya memang ada tulisan Bapia Patok ya. 25 meter ya. Oh, Bapia 25 tuh enak juga Iya, namanya. enak Bapia 25 aku juga suka. Aduh, ini jadi ingat produser kita lagi di Jogja. Bapianya Iya. jangan lupa ya. Iya, jangan lupa sama lanting. Aku suka. Oh, lanting. Iya. Produser nggak datang nggak apa-apa, yang penting oleh-olehnya datang. Oleh-olehnya. Oke, ini ada Diakon Ignas dengan dandanan sehari-hari seperti ini. Bahkan dalam pelayanannya pun suka menyisipkan hal-hal sulap. Ya pakai sulap. Sulap yang dilakukan adalah sulap yang kategorinya apa nih? Yang simple, Kalau trik mata atau gimana? trik mata gini-gini dong. Jangan gitu malu. Trik kecepatan tangan Tangan. seperti itu. Oh, ya ada yang begitu, ada. Ada. Nah ini jenisnya itu kalau yang orang taunya kan sulap tentang entertain, Ya. menghibur. Ini Ya. juga sebenarnya menghibur, tapi lebih ada pewartaannya. Jadi kalau ingat dulu penjajahan ada 3G kan? Oh, Gospel Glory. Ya kalau sekarang udah 5G ya. Dua lagi? Ya dipikir aja sendiri apa. Oh, 5G-nya itu dalam artian benar-benar provider ya. Emang sinyal. Dulu 3G betul. Benar, Gold, Gospel Gospel Glory. Glory. Sekarang 5G
Ya memang 5G Iya, sekarang. memang 5G aja. Nggak usah dipikirin lagi dualnya Jangan apa. berat-berat mikirnya ya, pemirsa Nggak usah, ya. nggak usah berat mikirnya. Nah, yang pastinya keseharian Diakon Ignas juga berarti bertugas di Lembang. Iya, sehari-hari sampai saat ini masih di Lembang. Oke. Nah, ini memang menjadi salah satu media pewartaan. Jadi kalau misalnya ngejelasin kitab suci, ada yang aduh ini apa sih? Ini apa sih? Nah, saatnya di situ Oh, oke. menggunakan sulap sebagai salah satu media pewartaan. Ada yang bilang juga sebagai masuk dalam kategorinya gospel. Jadi memang sulap sebagai media pewartaan. Pewartaan. Wah, Oh. asik nih. Oke. Boleh tepuk tangan dulu nggak? Boleh dong. Dan pindah tepuk tangan. Udah, jangan terkontaminasi. Tapi ini nih, ini kan sebagian masyarakat umum seringkali lihat magic ataupun juga sulap ini ada beberapa kategori gitu ya, dan memang ini kan sebutnya adalah trik ataupun juga ada muslihat, ada tipuan dan lain sebagainya. Berarti nggak ada bertentangan nih, Diakon, antara pewartaan dengan trik sulap yang cenderung menipu mata Lah, dan lain-lain. yang ditipu aja bahagia kok. Kalau yang ditipunya dia rugi gitu baru ya. Baru mereka protes. Ini terhibur. terhibur dan bahagia gitu. Oke. Artinya Iya. memang kalau kita ngomongin pewartaan kan banyak cara. Banyak cara. Kalau zaman dulu juga bisa masuk ke banyak media, misalkan budaya setempat, wayang, Ya. bisa jadi media menyebarkan agama, Iya, bisa. bener, Nah, cuman wayang. kalau ini Diakon Ignas ada satu trik yang dirasa cocok dan diterima sama umat adalah dengan melakukan sulap. Itu Ya. berarti saat di ini ya, saat memimpin misa. Oh dilakukan enggak, ya? Atau- enggak pas misa karena terlalu lama ya kalau untuk misa. Aha. Jadi ya misalnya lagi apa semacam kelompok-kelompok kecil gitu lebih bisa mengeksplor lebih banyak kan. Atau kalau lagi ada retret misalkan Oh, rombongan. iya, oke. Ya, Oke. biasanya yang seperti apa sih, contohin dong dikit boleh nggak? Boleh. Yang tentang gospel, maksudnya tentang pewartaan tapi lewat sulap. Yang Boleh pernah dilakukan Oh, sama yang Diakon. pernah dilakukan ini tahu Russian roulette tahu ya? Tahu. Yang misalnya pakai pisau atau apa Peluru terus di- pistol, ya. di- Oh, yang kertas kosong Ya, gitu. dipukul, oke. Nah, ini waktu itu ngajarin tentang Tuhan itu adalah gembala yang baik. Hmm. Nah, ya udah main Russian roulette seperti biasa di awalnya, lalu ketika mau nepok ya. Nepok bahasa Indonesianya apa sih? Nepok. Nah, Nepok, Menepuk. Nah, ya itu. Iya. Itu membacakan dari Tuhan adalah gembalaku sampai nanti yang terakhir bahwa itu yang ada pisaunya. Kan, Oh, Tuhan oke. adalah gembalaku, jebret. Oh, nggak ada Percaya, pisau. jadi harus percaya. Kayak Oh, gitu. oke. Oke. Nah, ini memang salah satu media pewartaan Hmm. yang banyak dieksplor. Artinya kita juga melihat kebutuhan umat nih. Kira-kira disentuhnya lewat mana, dan itu boleh-boleh saja dilakukan ya, Diakon Boleh. ya. Nah, ini juga kita kedatangan seorang Jo Sandi. Yoi. Aku nggak mau terlalu lama lihat matanya ya sebenarnya. Emang kenapa menyesatkan? Aku khawatir tuh aku ngeluarin dompet, aku kasih identitas. Itu jadi hipnotis. Pak, emang Bapak pikir selama ini pandemi dia kemana? Kemana? Iya, jangan buka. Bapak ada di mana dia pandemi kemarin? Di mana? Ya udahlah, nanti di off air aja kita ngobrol. Iya. Terlalu bahaya ya. Bahaya. Om Jo, apa kabar nih? Puji Tuhan, baik-baik. Sekarang kegiatan lebih banyak di dunia entertainment kah seperti yang dulu atau beda nih? Bersyukur sekali ya kemarin pas pandemi itu memang dari para entertainer yang berkolaborasi dengan para orang-orang yang memang ingin menghadirkan entertain ya ke kalangan misalnya ke karyawannya di perusahaan atau ke masyarakat lah. Mereka kreatif dengan menampilkan, tahu sendirilah, virtual. Yes. Ya. Tampilan virtual seperti itu. Jadi mulai dari yang sederhana misalnya seperti green screen, seperti ya sedang lah gitu, Ya, ya, ya. ukuran sedang, sampai saya bisa seperti panggung betulan. Oke. Jadi asik. tidak menghambat untuk tampil, cuman tetap ada bedanya. Dan Ya, ini jadi hal betul. baru juga dong Hal yang buat baru, lu ya, Jo ya. Betul, hal yang baru. Tapi bedanya adalah bagaimanapun ini juga tidak bisa menggantikan suasana atau Ya.
apa ya, atmosfer ketika kita Betul. ditonton betulan Performer Nah. itu butuh feedback langsung. Iya. langsung. Langsung. Walaupun mereka penonton ini tidak tahu sendiri ya dari dia Pasif sendiri. lah ya, pasif gitu. Ya biarpun pasif gitu ya, tapi mata itu kan sudah Eye contact. bicara gitu ya. Iya. Kekaguman atau apa itu ke kita seperti waduh, Betul. nambah spirit. Bener Ini dugaan lu. Apa tuh? Dia seneng liatin mata orang. Kan bener kan? Not, jangan lama-lama liatnya Not. Lihat mata orang. Aduh, mata aja berbicara. Penontonnya pasti nggak apa-apa. Yang penting dompetnya tuh. Loh, sama kayak kita nelpon. Kita Iya. kan nggak tahu yang di telepon kita itu Lagi ngapain. Iya, Anggap iya. nggak video call lah ya. Nah, Kalau dia ketawa, kita bisa merasakan dong dia ketawa. Iya, Bisa betul. tersenyum gitu Betul. ya, Iya. atau happy sama kayak gitu. Aha. Itu disebut aura. Auranya Hmm. kerasa. Nah, Oke. kalau di depan penonton yang real, kita bisa tampilnya 100% lah. Iya, Nah, kalau betul. nggak ada penonton, misalnya kita Cuma di depan kamera. depan kamera, Hmm. paling ada beberapa pihak manajemen, ya kita harus berakting Iya. seolah-olah ini ada penonton. Iya. Itu Wow. yang tuntutannya. berat Oke. ya itu ya. Berat. Sebenarnya paling gampang trik kalau virtual sulap ya. Sulap Iya. virtual adalah trik menghilang. Satu Menghilang. dua nunduk. Hilang. Ya, Bener, bener, bener. Satu dua Bener. hilang. Atau lu loncat ke Loncat samping, ke out of samping. cam gitu ya langsung. Langsung green screen aja kan. Gampang. Pernah ada satu bos misalnya, Hmm. ini kenalin nih, dia bisa menghilangkan koin, nggak tertarik. Wah, Cincin cincin. kayak gini misalnya, Hmm. hilang. Ada di kuping. Gitu ya. Oh iya. Saya juga sering ngerjain ponakan saya juga sering kayak gitu. Nah, Nggak tertarik. nggak tertarik. Ini bisa ngilangin mobil loh, Karena nggak tertarik. ngilangin gua mungkin nggak? Ya, Lebih sulit misalnya kayaknya. iya pun gitu ya, Hah? tidak tertarik. Kenapa? Ya si bosnya Si nggak tertarik. bosnya. Heeh. Terus kata si ininya apa si Anak buahnya. anak buahnya. Tapi dia bisa ngilangin mertua. Oh boleh. Wah, Waduh, Bagaimana? Abis ini mau konsul nggak? Abis ini mau konsul nggak? ngilang itu disuruh mudik kayaknya ya. Disuruh mudik. Ada Iya. kasih duit, belanja nih, belanja, Iya. belanja. Gitu. Nah, cuman kita Iya. pengen ngobrol juga sama Iya. Jasadi tentang pengalaman-pengalamannya selama ini ya, Iya. yang memang berkecimpung di dunia sulap juga. Hmm. Sama halnya dengan Diakon Ignas yang memang melakukan ini sebagai pewartaan. Iya. Kalau Joe kan di sini posisinya memang pure Entertainer. sebagai entertainer, Iya, gitu betul. ya, dan melakukan trik-trik sulap ini untuk menghibur halayak Iya. ramai gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau boleh dijabarkan, Oke. berapa banyak sih sulap itu jenisnya gitu? Apakah betulkah seperti dugaan saya, Sony dan mungkin pemirsa yang lain, Mm-mm. betulkah ada istilah white magic, dark magic, Black atau magic gitu magic ya. kuhibiniu, Galah. Pelangi. atau gimana sih, Jo? Boleh cerita sedikit tentang magicnya sendiri, boleh? Sebetulnya pembagian cuma dua ya. Jadi Hmm. sulap itu maksudnya untuk ditampilkan itu close up dan parlor. Panggung, udah. Oke. Oke. Panggung dan close up. Aha. Close up itu kayak tadi barusan saya Kamera mengarah ke tangan ya, seperti ke tangan, itu. Close gitu. up ya. Bisa close up itu bisa kita di meja orang ngumpul Mhm. atau kita nyamperin kayak Oh, mingle. Jadi mingle. mingle gitu, Oke. street magic kayak gitu. Nah, kalau dapat job seperti itu sih enak. Jadi dapat job misalnya di satu tempat suruh close up, udah gampang. Mhm. Datang ke meja-meja main sesuatu gitu ya. Ya. Iya. Kalau nggak ada kamera yang nyambung ke Screen. screen besar, big Aha. screennya aman gitu. Jadi kita bisa Ah. main berulang-ulang dengan trik yang sama. Oke. Ya, ya, Mereka ya. nggak bisa ngelihat meja ujung ke Iya. ujung ya. Aha. Tapi kalau di shoot sama big screen, kita harus trik yang baru. Nah itu tantangannya. Ah, Karena oke. mereka nonton, Iya. masa diulangi lagi ke meja Trik yang lain? sama. Nah, Iya, gitu. betul. Jadi kayak simple tapi nggak mudah juga. Oke. Nah kalau panggung, nah ini panggung yang susah. Yang Aha. tadi, bagaimana kita nge-grab audience biar kita beda sih ya, maksudnya musik dan sulap itu lain ya, Diakon ya. Maksudnya gini, kalau musik orang bisa menikmati tanpa ngelihat. Bisa Oke. dong. merem aja enak gitu ya. Enak. Betul. Tapi dia jadi suka ngefans sama band atau Hmm. siapa musisinya, bisa sambil bekerja. Kalau sulap itu kita gimana caranya biar orang ngelihat kita? Walaupun Iya. nggak denger. Biarpun mungkin Mendengar melalui saja itu tidak nggak bisa. cukup. Mendengar saja tidak cukup. Tidak Harus cukup. banyak visual. Iya, iya. Oke. Ada yang nggak dengar juga, misalnya cukup dengan kayak gerakan-gerakan tertentu pakai background aja. Ya. Ya. Tapi paling tidak mengalihkan perhatian orang itu lebih susah daripada mengalihkan pendengaran orang. Oh, iya, oke. iya, Ini iya. PR-nya kita Ini berat sih. sama kayak kita berdua kan MC ya. Ya. Kalau misalkan katakanlah Ariel Noah perform, Ah. dia capek.
Ting Ya. mic-nya tinggal ke penonton. Penonton Betul. nyanyi. Betul. Kita MC, capek. Ya acara berikutnya. Nggak ada yang tahu. Cuma MC. Beban dong. Baik, berikut ini kita akan panggilkan untuk yang akan berfoto. Silakan penonton. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. mungkin. Makanya MC juga berat tugasnya Betul, itu. betul, betul. Dan Joe juga kebetulan memang seorang MC juga. Nah, Terakhir gue pernah nge-MC sama Joe Sandi, yang berkesan itu adalah kita nge-MC 5 orang, ingat bro? Iya. Ya, 5 orang lima MC-nya. orang. Iya, iya. Iya. kirain ada kelanjutannya. MC 5 orang. Nungguin loh. Nah, itu aja. Oh, udah. Intermezzo. Nah, Tapi saya salut ya Eh. dengan Diakon Ignas ini, dia memang mengumpulkan ilmu dan juga melatih skill ini untuk sesuatu yang tujuannya ini misionari sebenarnya ya. ya pewarta. karena dia membawakan apa yang menjadi misi yang disebut dengan amanat agung. Iya, iya, Amanat iya. agung kan memberitakan Betul. dengan berbagai cara. Cara apapun beritakanlah kabar kesukaan itu. Beritakanlah yang namanya rohani itu kan kita harus dipupuk, dikembangkan, Betul. diperbaiki lah buat orang-orang. Kan Tuhan hadir itu bukan untuk orang yang sehat ya. Iya, Sama betul. seperti tabib yang untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Dan saya selalu tadi bilang yang tadi yang rasional seperti itu. Jadi sangat membanggakan. Jujur, kalau kami sendiri di kalangan Nasrani yang memang belajar seni magic ini level tertinggi buat kami. Kenapa? Oh. Dia membawa sesuatu yang hebat lah. Ada message-nya Oke. gitu. Iya, ada menjadikan sulap itu sebagai ilustrasi untuk disampaikan Oke. dalam bentuk supaya mudah dicerna. Iya. Dan orang itu kan jujur kalau dengar khotbah kan ya Ngantuk butuh gitu ya. konsentrasi Ya. lebih Yes, lah betul, gitu ya. betul. Bahasa halusnya Gitu. gitu ya. Ya. Terima kasih sudah ngantuk kan. terima kasih sudah diperhalus. Terima kasih. Ngantuk. Tapi betul, ini sesuatu Iya, iya. yang memang bisa membuat umat juga jadi ada sesuatu yang cenghar gitu. cenghar Ya, gitu, ya, gitu. baru gitu untuk Ya, dilihat. ya. Tapi Joe sendiri punya pengalaman nggak? Maksudnya Oke. kan selama ini ibadah suka di mana sih, Jo? Di Rehoboth saya. Rehoboth ya. Hmm. Nah, kalau misalkan di gereja sendiri untuk berhubungan dengan umat, pernah Ya. nggak sih disuruh tampil? Tapi Ya. acaranya acara rohani? Oh, Pernah sering. nggak? Sering. Dan Dan juga kadang diundang di beberapa gereja juga ya. melakukan hal tersebut, maksudnya ada Melakukan hal message yang juga. sama. Tetap sebetulnya triknya itu saja. Maksudnya beberapa itu saja, tapi membalutnya itu loh. Ya. Dan pesan yang disampaikannya ya kita sambung-sambungkan lah. Tapi Oke. nggak memaksa ya. Mulai dari hal sederhana yang tadi kan rasional ya. Iya. Dia akan bagaimana Tuhan menyertai kita. Yes. Cap, wah aman gitu ya. Itu bagus tuh. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, ada ayat yang lain. Apa? Waduh. Tuhan tidak akan memberikan cobaan buat kita. Kalau sampai ketancap. Benar. Jangan bercanda maksudnya. Iya. Cobaan masih bisa dilalui kok, tenang aja. Ini pengalaman pribadi ya, dalam hal apapun memang harus berdoa sebelum masuk ke tadi ya. Ya. Saya pernah melakukan itu loh di luar pulau. Ya. Jadi Rasian Roulette kan bentuknya jadi kayak seperti 6 ini kan. Yes. Ya. Ini kan 6 kotak. Hmm. 501 ada spike-nya, ada Ya. pisaunya gitu. Minta perempuan ke depan, dipilihnya oleh si MC-nya ke depan. Menurut kamu mana yang kosong? Diputar tuh meja, memang disiapin meja bagus banget, kayak revolver gitu ya. Ya. Oke. Tak, 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 tak. Ini katanya. Yakin? Yuk tancap. Begitu mau gini, suara hati beda. Waduh. Waktu itu Uh. ada sesuatu yang gak beres. Nanti dulu, saya bilang. Dia mau gini. Nanti dulu. Saya ada sesuatu yang miss memang waktu itu. Kita lihat betul atau tidak. Buka, tahunya pisaunya yang ini. Buset dah. Waduh. Tuh kan, ya namanya MC kan bisa. Set berkelit. Jangan, ini kan perempuan remaja, nggak boleh melakukan sesuatu tanpa restu orang tua. Iya. Tanya dulu begitu. Bisa tanya, aneh, ini. bisa aneh. Karena jujur ada satu setup yang memang miss. Miss, waktu itu. oke. Ya jadi Oke. untung. Nah itu hal yang di luar dugaan. Nah kembali ke yang tadi pengalaman ya. Pengalaman itu sejauh ini tidak ada yang ya mereka percayalah bahwa yang dibawakan ini pure. Maksudnya pure bukan magic, black magic ya. Pure bahwa ini trik. Semua itu bermain Oke. psikologi juga. Karena sulap ini melibatkan semua banyak hal ya. Biologi, fisika, kimia, sama Matematika. psikologi juga, Oh. matematika, Artinya sulap ini adalah sebuah seni ilmiah. ilmiah. Nah, Betul. pertanyaan banyak orang adalah apakah sulap ini pure ilmiah atau ada bantuan jin? Nah. Ada yang bilang, wah Oke. ada ilmu hitamnya nih, nggak mungkin orang bisa melakukan hal itu. Kalau Ya. kita mundur jauh ke belakang, sosok David Copperfield, Ya. banyak saya pun mengagumi trik sulap dia. Oke.
manusia terbang melawan logika. Ya, Dia bisa anti-gravitasi melakukan itu, gitu ya. anti gravitasi. Kita nggak mau membongkar Betul, triknya. betul. Iya, Tapi iya. Josandi sebagai praktisi ya, Aha, sulap ya. ya. Itu tuh trik atau magic? Ya. Kalau trik ilmiah, Ya. kalau magic apakah benar? Ada sosok Ini umat yang- juga banyak nanya. Banyak Cuma, nanya. Aduh, jangan banyak bergaul sama tukang sulap ya. Iya, kenapa? Mereka mah mainannya sama jin. Ada loh yang ngomong Maksudnya gitu. ini hanya untuk mengklarifikasi bahwa apakah sulap itu memang kita tidak menjudgmental bahwa sulap itu baik atau buruk, tidak. Ya, Ya, Gitu. betul. Ini hanya karena nanti ini adalah bridging menuju ke obrolan tema kita hari ini. Ya. Umat hidup di tengah-tengah masyarakat yang ternyata ada loh pengaruh-pengaruh seperti agama budaya. Nanti kita akan membahas itu. Nah, tapi Oke. sebelumnya kenapa ada Josandi di sini juga, kita mau lihat dari sisi yang dilihat oleh umat sehari-hari. Contohnya sulap, Ya. trik atau magic sebenarnya, Om Jo. Sebetulnya. Takut. Sebetulnya. Sebetulnya saya mau nanya, ini boleh diminum? Boleh. Boleh gitu. Dan tadi saya gini-gini juga dan enggak saya buka loh. Biar rileks gitu ya. Biar relax. Sok minum dulu. Mulai panik. Lu Mulai ngapain? panik. Dibuka nggak diminum ya kan? Ntar tumpah Mulai bahaya. panik. Gini. Hmm. Kadang-kadang banyak dari beberapa kalangan ya yang saya 1-2 kenal ya. Mereka terlalu mendalami banget sulap sampai ke hal-hal yang di luar masuk akal, Yes. Ya. di luar logika, dan dia minimal bisa menjabarkan. Mereka minimal bisa tahu walaupun tidak bisa melakukan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka, ada beberapa orang ini ya, oknum ya, Ya. menyimpulkan bahwa miracle itu nggak ada. Wah. Fatal kan? Ya. Jadi ini Oke. lawan dari pertanyaan tadi. Ya, Kalau ya, tadi bicara ya. soal black magic, Aha. kalau ini dengan sesuatu yang berhubungan dengan miracle. Ya. Sedangkan saya sering ditanya gini, Jo, kamu percaya nggak ada yang namanya jin atau ya saudara-saudaranya gitu? Saya tanya balik, kamu percaya Tuhan nggak? Oh iya dong, saya percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan pasti ada opposite-nya. Udah gitu aja. Ya. Jadi segala sesuatu yang tadi, makanya tadi saya bilang, saya mau jawab itu, tergantung ini karyanya dari mana. Oh, Ya. oke. Kalau bicara Oke. soal miracle ya, kita ngomong bahas miracle dulu. Kalau tadi ada yang bilang seperti, wah miracle itu enggak lah. Miracle itu dulu itu orang aja nggak tahu triknya mungkin. Ya. Jadi dianggap miracle. Nah, saya selalu bilang bahwa sulap itu adalah, kalau kita bilang apa ya, imitasinya gitu ya. Oke. Kalau imitasi berarti ada yang asli. Aha. Kalau yang asli itu yang disebut dengan miracle. Miracle, dan ya. Ya. Nah ini yang kopinya gitu, copy paste atau imitasinya menirukan seperti itu. Demikian juga dengan hal yang tadi. Ketika ditanya apakah ini black magic atau bantuan yang itu atau murni trik, mereka pun bisa melakukan karya gitu. Mereka tuh yang Ya, itu. ya, ya. Kita tidak ke situ. Tidak ranah kita itu ya. Oke. Tidak maksudnya kami gitu ya. Ya khususnya ini. Ya iyalah. Iya. Khususnya dia Saya dari Perlu tadi kita tanya nggak? Diakon, pernah nggak melakukan dark magic? Iya. Kan nggak mungkin. Saya dari tadi diakon gue punya jawaban apa ya? Jangan sampai kepleset juga. Oke. Gitu. Jadi balik lagi gimana Ya. praktisi yang melakukannya, Karyanya. gitu. Betul. Oke. Dan gimana orangnya percaya atau enggak gitu intinya. Maksudnya, Kalau masalah percaya enggak itu penerimaan orangnya ya. oke. Tergantung ada juga. Saya tidak bilang bahwa tidak ada ya. Iya. Bahwa kenapa? Karena saya belum pernah menjelajah, belum explore Oke. semuanya ya. Oke. Dan mungkin saja ada bisa dibilang seperti Ya. itu. Tapi yang kami lakukan sih ini murni trik. Mungkin Iya. pada akhirnya kita berhenti di ini adalah hiburan. Hiburan. Maksudnya kalau ini ranahnya adalah televisi, Ya. kemudian Betul, perform. betul. Kalau ada orang yang ingin ngulik ya silakan. Tapi Silakan. sebenarnya yang dilakukan ini kan ranahnya adalah hiburan dan Betul. umat juga terserah. Oh, gua mah wah seru-seruan aja selesai. Ya. Tapi mungkin akan ada 1-2 orang yang ngulik nih. Tapi Ngulik ya ya, ngulik. ya. Apakah ini benar segala macam ya silakan saja. Oke. Nah tapi Diakon kaitannya tadi sama penjelasan Om Jo ya. Ya. Percaya atau tidak kita ngomongin tentang secara rohani, secara Ya. alkitabiah ya. Ada Tuhan juga di Alkitab juga mengatakan sosok
setan pun ada itu. Mohon maaf ngomong setannya kok ngeliat saya ya. Soalnya saya mau ngebelah mata Gimana susah ya? nih. Jadi ngerasa gimana gitu kan. Sosok setan ya. Dia mau ngelirik gua. Udah serem lihat Udah badan serem. gua. Kan nggak mungkin dia lirik gua. Gitu. Nah, tapi sosok-sosok itu kan ada. Mungkin ini agak mirip, kita pernah ngobrol sama Romo Juju waktu itu mungkin ya. Ya betul. Tentang Nah, apa arwah ya? Arwah, betul. Nah, tapi apakah sosok opposite dari magic, dari miracle itu tadi bisa membantu manusia melakukan hal-hal, contohnya sulap Iya, gitu. iya. Apakah dunia itu dibahas nggak sih di dunia Gereja. Nasrani, gereja Katolik? Oh, dibahas. Iya. Karena ya itu tadi, kalau tadi kata Kojo tuh ada Tuhan pasti ada opposite-nya. Iya. Nah, ini juga tentang miracle juga ini perlu diteliti. Aha. Kalau miracle ujungnya baik, berarti ini memang karya Tuhan. Tapi Ya. kalau miracle ujungnya buruk, berarti dari yang bukan Tuhan. Tuhan. dong. Oh, Gitu. oke. Karena di kitab suci juga pernah dibahas, itu ada yang bikin something magic. Karena wah, masa murid Tuhan Yesus bisa, gue juga bisa. Ini ternyata ujungnya tuh nggak baik. Nah, ini ternyata ditelusuri, ya itu tadi bukan dari Tuhan tapi dari ya apa, iblis, setan dan Okultisme lah, teman-temannya. bisa Iya, seperti itu ya. okultisme. Karena gini, Diakon, kita pun juga di kehidupan sehari-hari ya. Saya nggak akan ngomong bahwa umat begini-begini, enggak. Tapi pasti ada sebagian juga yang memang ternyata masih percaya hal-hal yang sedikit mistis. Contoh adalah, aduh jangan masuk kerja hari Senin deh. Kayaknya mending Selasa aja. Ya. Nah, itu kan juga mungkin Ya. sesuatu yang nggak tahu datangnya dari mana. Mungkin Ya. karena kepercayaan di luar agama dan lain sebagainya, atau warisan budaya dan lain-lain. Ya. Ini juga memang masih terjadi di dunia kita nih, gitu. Ada tanggapan nggak, Diakon, tentang hal-hal seperti ini? Ya, yang kayak gitu tuh lebih ke budaya ya. Kayak misalnya jangan duduk depan pintu, nanti Nggak nggak jodoh. jodoh. Nah, Padahal ngalangin Padahal aja. ngalangin aja. Iya. Tapi kan jangan duduk deket pintu. Nah, karena Pamali, itu pamali. diulang-ulang terus, akhirnya jadi suatu kepercayaan. Yang kayak gitu sih sebenarnya yang terjadi di dunia kita. Jangan kerja hari Senin. Kenapa? Minggu malamnya udah lembur lagi, Iya. apa begadang, apa nonton apa gitu. Atau pandangan gereja secara umum terhadap budaya yang masih dilakukan oleh masyarakat di saat yang sama masyarakat melakukan ritual keagamaan. Contohnya beberapa menanam ari-ari bayi yang baru lahir. Ya. Itu agama atau budaya. Seringkali ini jadi saru. Terus juga ada menyimpan keris, digantung aja gitu di rumah buat menjaga katanya. Nah, ini kan nyerempet ke okultisme nih pada akhirnya nih. Nah, gereja melihat budaya, saya nggak mau bilang agama budaya ya, tapi budaya yang ada di masyarakat itu bisa bertentangan, bisa tidak dengan ajaran gereja. Pandangan gereja umumnya gimana? Nah, Ya, Pak. di gereja itu ada yang disebut dengan namanya inkulturasi. Oke. Jadi bagaimana apa yang mau diwartakan oleh gereja itu melalui budaya yang ada di setempat itu. Ya. Oke. Contohnya tadi lewat wayang dan lain sebagainya itu. Nah, kalau yang yang tadi tentang nanam ari-ari, terus Nyimpen keris. nyimpen keris. Ada kepala kambing juga loh. Taruh Oh, di iya, depan iya, rumah iya. ya. Rumah baru, Kalau ngebangun rumah, bangun rumah, Mm-mm. taruh kepala kambing. tanam di bawah. Tanam. Padahal mah kambing enak digulai ya. Ada gulai kambing enak tuh di Benar. Dibahas sih. Oh, iya, iya. Dibahas sih. Di jalan ya, oke. Kalau ini yang berhubungan sedikit sama rohani ya. Ya. Saya pernah melihat yang rosario ditaruh di spion dalam mobil. Oh, spion mobil. Katanya kalau amit ya buat ngejaga aja, kalau sampai amit-amit ada kecelakaan tuh bisa lebih selamat katanya Katanya. begitu. Ya. Sampai begitunya loh, Iya, iya. betulkah gitu? Kalau dilihat-lihat sih, misalnya kalau kita bahas satu-satu tadi ya, kalau tentang nanam ari-ari, oke, ari-ari kan bagian dari Tubuh manusia. tubuh manusia. Nah, ya nggak hanya gereja ya, umat kebanyakan juga pasti menghormati tubuh manusia. Kalau di rumah sakit sekarang itu bisa dibakar. Oh, oke. Tapi kan kalau waktu zaman dulu yang misalnya lahiran masih pakai dukun bayi, masa ya dibuang di tong sampah kan Iya, ya? iya, Nah, betul. jadi dihormati sebagaimana, kan itu bagian dari manusia. Yes, Jadi iya. ditanam, Oh. bukan ditanam sih, dikuburkan lah Iya. ya. Lalu kalau keris, mohon maaf nih, harga keris mahal ya. Iya kan? Betul. Jadi, Tahu banget nih. Lu nggak lihat sarung doi? Ya kan? nah, karena mahal dan juga ini kan budaya, orang juga kan pakai keris kadang. Misalnya nikahan ya, budaya, tapi kan itu kerisnya bohongan, bukan keris Iya, yang betul. benar. Nah, Iya. ini
hormati apa karena mahalnya itu tadi, jangan sampai rusak karena ini peninggalan budaya atau warisan dari orang tua, Nah, itu dijaga dia. baik-baik gitu-gitu ya. Nah, jadi semacam apa ya, kalau tadi Sony bilang apa agama budaya gitu, karena ini kayak cerita ini nih, ada pendeta ya, ada romo, ada pendeta mau misa, tapi kucingnya tuh berisik terus. Kucing lagi. Iya. Kucing lagi. Kita punya pengalaman buruk sama kucing soalnya. Tapi tahu kucing kan ya? Tahu. Mau dimeongin apa dicakar? Cakar nih. Meong nih. Nah, karena berisik, maka si kucingnya itu diikat di deket garasi. Oke. Udah diikat jadi nggak berisik. Lalu karena kebiasaan begitu, akhirnya ketika romonya ini pergi, romo yang barunya nanya, di sini tradisinya apa? Ngikat kucing dulu romo sebelum misa. Nah, ini Karena jadi berisik. budaya tadi. Oh. Jadi menganggap bahwa misa bisa lancar kalau kucing diikat. Padahal Nah, karena berisik Padahal dulunya. karena berisik, nah gitu. Saru ya, bener saru ya ini. Bener. Ya. Ya, yang kayak gitu. Pentingnya mempelajari sejarah dari satu budaya itu mungkin itu pada akhirnya Iya. supaya nggak jadi kebiasaan yang kita salah kaprah ya. Nah, itu dia. Nah, kalau yang inkulturasi tadi, apa yang bisa yang hal-hal baik yang bisa dimasuki dengan ajaran gereja, diwartakan pada umat, itu yang dipakai. Contohnya ya tadi pewartaan agama pakai wayang, terus salah satunya yang saya lakukan dengan sulap. Gitu. Ini kayak yang kita ngobrol dengan kok saya lupa ya, Romo Elvin. Hio, penggunaan hio untuk berdoa Ya, masyarakat betul. Tionghoa. Itu pun hio lebih ke budaya atau agama. Waktu itu juga sempat kita sempat. singgung Ya ya. kalau main sulap hionya jadi hilang kan? Masukin ke hidung hilang gitu kan. Wah, Ya. coba dong. Padahal itu bukan hiu. Apa tuh? Poki. Pendek dong. yang pendek strawberry dong. lagi. Nah, kalau itu tadi apa Diakon Ignas? Saya mau nanya sedikit sebelum nanti kita Ya. akan battlekan mereka ya, suruh main sulap di tengah-tengah acara Rumah Noni. Saya mau nanya sama Josandi tadi yang Ya. berhubungan dengan kepercayaan tertentu gitu. Pengalaman seorang Josandi, pernah nggak sih main keluar pulau atau kemana yang daerahnya masih mungkin terpencil? Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang memang harus diikutin dulu sama seorang performer. Kalau enggak nanti misalkan katanya performnya bakal diganggu. Iya. Atau kalau enggak lu punya sedikit ritual dulu nggak sih sebelum misalkan perform? Lu harus ngapain gitu? Makan apa dulu? Samcan apa? Wah. Cerita dong dikit dong. Sebelum mereka perform Ya. nanti ya. Ya. Ya berdoa ya, di mana-mana juga kita melakukan aktivitas apapun selalu berdoa. Paling gini ya, saya minta siapin makanan buat kru ya, Ya. karena buat tim Ya. itu penting banget. Ya. Kalau saya pribadi itu ritual versi Oh, saya tanda gitu kutip ya. ya. Ya siapkan makanan buat tim saya, kesian mereka sudah ngikutin sudah bareng. Kalau saya sendiri sih sebelum perform gak bisa makan. Nah gitu. Oh, memang nggak bisa Memang makan. seperti itu. Sisanya tidak pernah ada hal yang aneh-aneh sih sejauh ini. Tapi beberapa teman-teman yang magician yang lain gitu ya, ada beberapa yang seperti ini. Begitu mau tampil gitu ya, yang seperti itulah. Misalnya ada diminta ngikutin ada satu ritual tertentu. Nah kembali ke tadi, kalau kita tidak ikuti, menyinggung tidak, gitu ya? Karena kebiasaannya sudah seperti itu. Iya. Sama seperti yang tadi ditanyakan mengenai hio. Kita ingin menjadi saksi gitu ya untuk keluarga. Tapi di antara keluarga ada yang masih ortodok untuk hal gitu. Kalau kita terlalu frontal, boro-boro jadi saksi, benci ya mereka. Nggak jadi berkat Ya, nanti. tidak jadi berkat jadinya. Ya segala sesuatunya kan ada misi. Iya. Kalau Iya. misi itu jangan tenggelam dengan ritualnya. Ya, Ya, betul. Tapi kita tahu ini sebagai jembatan saja untuk menuntaskan misi. Itu lebih tepatnya. Tapi pengalaman aneh-aneh berhubungan dengan mistis di tempat lain nggak pernah gitu? Nggak ada kayak gitu. Ya saya herannya, maksudnya ya saya puji Tuhan ya. Saya pernah ada di tinggal di satu rumah. Ini rumah yang sebelumnya ya. Ya, yang di mana alamatnya? Boleh mau kita tulis kalian? Enggak, emang lu punya berapa rumah nih pertanyaan? Nggak maksudnya gitu. Dulu kontrak di rumah itu ya. Eh. Terus tinggal di situ. Setelah tinggal beberapa hari kan ada toko dekat. Rumahnya ada toko. Selalu si omnya bilang gini, aman katanya. Oh aman om, saya pikir kan yang amannya Mencuri. Jualannya. ya si Keamanan keamanan tempat. ya, keamanan Oh, tempat oke. gitu. Ah. Aman om, aman. Udah selalu gitu. Akhirnya tidak ditanyakan. Setelah selesai dari ini, berapa tahun lah waktu itu, kita pindah
Baru begitu datang lagi, Hmm. dia bilang, waduh, kemarin ada yang kontrak baru di sini. 2 tahun kan, start awal kan biasanya 2 tahun. Iya. Ini 2 minggu kurang lah, udah keluar. Kenapa? Itu banyak setannya katanya. Oh, dari dulu padahal itu. Saya di situ berapa tahun nggak pernah ada apa-apa gitu. Iya. Setannya takut. Iya. Itu saya jadi mikir gitu. Iya. Kayak gitu. Jangan-jangan setannya Dan takut. tahu nggak sih ambience yang timbul barusan itu kayak ibu-ibu komplek gosip. Tahu nggak? Saya. Oke, kalau Sejauh gitu ini nggak ada sih. nggak ada. Aneh-aneh gitu lah. Ya. Satu hal lagi yang ditemukan oleh umat masyarakat. Kemarin baru aja ada event besar. Kita ngomong pawang hujan, nih, Oke. misalkan. Ya. Ya. Nah ini bagus nih. Ini Ya. personal. Ya. Josandi jawaban singkat ya atau tidak. Menurut Josandi pawang hujan ilmiah atau magic? Iya. Maksudnya gini, hujan mau dihilangkan ini. Hujan dari mana? Dari awan yang berat kan, yang Iya. ngumpulin air gitu ya. Iya. Itu bisa dihilangkan, bisa dengan Secara ilmiah. Betul. Ditembak pakai cahaya. Bahkan bisa hujan buatan juga, itu ilmiah. Malah dimunculkan juga hujannya, bisa seperti Bisa itu. jadi. Oke. Jadi kalau secara pribadi disebut dihentikan, bisa dengan apa dulu gitu. Oke. Kalau secara saya pribadi dan ada ritual tertentu, Seorang Josandi sepertinya tidak. enggak Artinya. lah. Oke. Ya, Jadi tidak sama sekali, bukan enggak lah, tidak. Lebih ke ilmiah. berarti ilmiah. kalau gitu ya. Oke. Tapi kalau kita bicara soal kerohanian, Mhm. kan di Alkitab juga jelas. Ya. Ada yang berdoa dan 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Yes. Berdoa dan 3 tahun 6 bulan hujan turun. Hmm. Semua memang Sudah tidak ditentukan lepas oleh dari peran yang mengatur sang Iya. pencipta gitu Iya, ya, iya, dari iya. Tuhan gitu ya. Oke. Cuman kita untuk melakukan itunya dengan apa dulu? Makanya tadi benar yang dibilang banyak yang modus-modus mengatasnamakan Aha. Nah, iya, sulap benar. juga. Padahal itu ngaco juga itu. Ada ya. Ada. Saya waktu itu sama guru saya nih, boleh nanti tampilin ya fotonya. Ya. Iya, iya. Foto Iya, iya. Mr. Robin ya, Iya, Mr. iya. Robin itu ada dari luar pulau gitu. Ya, Batman-nya nggak diajak sekalian. Robin dong. Oh, iya. Gurunya. Jadi gini, tuh ada yang mau diajarin ya, dari mana? Dari luar pulau. Ngajarin apa? Itu aja paket ini. Paket. Jadi ada paket yang diajarkan. Oh, oke. Contoh apa? Saya kan waktu pertama kagum dengan Mr. Robin itu pertama datang, saya bilang, "Om, ada orang bisa merubah duit bener nggak?" "Oh, ambil daun di depan." Saya ambil daun petik sendiri kan, dirubah di depan saya. Waktu itu jadi 20.000 ya. Ini buat ongkos, Alah. buat pulang. Wih, kaget. Di depan mata, jaraknya segitu kejauhan, agak dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Dan itu real time maksudnya Saat kasih itu jadi langsung buah. kasih, Oke. langsung. Nggak ada Persiapan. persiapan apa-apa. Daunnya saya ngetik. Nah, setelah saya tahu triknya, suruh ngajarin orang-orang ini dari luar pulau ini ya. Ya udah saya ajarin dong paket ini. Pikir kan ini belajar kan, bayar. Taunya ini mereka dukun. Tujuannya buat itu, buat nipu. Aduh. Ya. Jadi itu yang terjadi seringnya. Makanya beberapa waktu yang lalu ada juga kan yang ya tidak perlu disebut namanya ya, Ya. yang dari belakang bangku. Itu sih sebetulnya trik paling gampang kalau di belakang bangku sih. Yang ngomong pesulap. Itu trik paling gampang buat kita. Buat kita. Iya. Yang haus hiburan ini. Buat kita tuh wow. Sama yang haus uang ini. Kita kan biasa di depan mata Iya. dengan Ya apa udah. juga gitu. Ya udah, sok kayak gimana? Coba biasa depan mata tuh ya. Coba. Kami haus hiburan ini. Pemirsa juga haus hiburan. Boleh Misalnya dong? kertas ya, jadi uang. Mau jadi berapa uangnya? 1 juta. Jangan, Nggak 100.000, apa-apa, bisa. 100.000. Kalau Bi- 100.000 Bisa 1 juta, Nat. Kenapa lu minta 100.000? Ya nggak apa-apa. Dari Udah. 1 juta itu lebihin 100.000 maksudnya. Oh, jadi 1.100.000. Iya, kemarin nukerin uang baru Iya, iya. tuh. Gua Dari pikir- 1 juta jadi 1.100.000. Gua pikir gua udah cukup tamak ya. Ternyata lu lebih tamak lagi. Enggak, misalnya dari 1 juta. Terus saya suka bilang kan, kertas jadi duit 1 juta. Biayanya 1,5 juta kalau nggak tekor dong. Iya, benar. Gitu. Iya. Nggak, itu Bisa. ada triknya. Iya. Itu memang ada persiapan ya. Oke. Memang seperti itu. Tapi sering dipakainya untuk menipu. Kadang-kadang mengatasnamakan ya magicnya itu. Iya. Nah itu Diakon, ini masih yang pawang hujan tadi Iya. berarti. Banyak orang akhirnya percaya nggak percaya. Sebenarnya percaya nggak percaya ini kan bisa jebakan ya buat seseorang. Betul. Sebenarnya membuat orang jadi gamang. Lu tuh apalagi sulap, ada yang bilang sulap mah itu selamanya ranahnya abu-abu, tidak ada hitam, tidak ada putih. Ya. Lu bisa percaya, lu Ya, bisa tidak. Lu bisa ya, kalau menurut gua make sense gua percaya, Ya. kalau tidak make sense gua nggak percaya gitu. Ya. Nah, secara gereja sendiri
alam semesta ini sudah mengatur semuanya, hujan dan tidak hujan pun. Tapi kemarin kita disuguhkan satu kejadian fenomena, wah ternyata ada yang bisa mengatur alam semesta nih oleh manusia gitu. Pandangan gereja untuk hal-hal seperti ini mempercayai itu gimana? Nah ini kayaknya kalau tentang pawang hujan ada yang nggak kelihatan. Ya itu ngobrol dengan Tuhannya itu dia kan. Abraham aja untuk menyelamatkan satu kota, Tuhan kalau 10 orang ada 10 orang baik, ya nggak akan deh. 5 orang baik Tuhan, ya nggak deh. Kalau 1 orang Tuhan, iya enggak deh. Jadi ada bargaining, negosiasi dengan Tuhannya itu Iya. yang tidak terlihat gitu loh. Jadi Apakah itu karunia kah? Atau memang itu yang tadi Sony bilang apa itu benar-benar ada secara apa ya, secara matematis, secara hitungan ada gitu untuk pindahin hujan apa gimana? Jadi sebenarnya kalau yang tentang pawang hujan itu bisa dilihat dari 2 perspektif tadi, yang dari sisi ilmiah dan dari sisi rohani. Oke. Gitu kan. Karena kita percaya bahwa yang bukan Tuhan itu tidak mengatur alam semesta ini kan. Hanya mereka menggunakannya untuk tujuan mereka. Nah, kalau yang mengatur alam semesta ini kan pasti Tuhan. Nah, itu kalau dilihat dari sisi rohaninya mungkin orang ini yang inisialnya Mbak Rara ini. Bukan ya. Ini sekarang ini jadi profesi. Di banyak tempat jadi profesi. Apa saya ganti profesi juga jadi? Enggak ya. Jangan. Mending jadi pawang umat aja. Karena umat juga banyak yang harus diawang gitu. Umat terutama kita berdua yang Nah, ini bisa dilihat mungkin dari sisi rohaninya memang punya kedekatan dengan Tuhan. Jadi memang nothing impossible lah kalau kita dekat dengan Tuhan itu. Bisa aja di balik itu ternyata pawang hujan ini berdoa dengan sebegitu sungguh-sungguh di balik kemasannya yang terlihat mistis. Tapi mungkin dia bisa saja religius berdoa, Tuhan tolong jangan hujan supaya event ini berjalan. Who knows gitu. Tuhan tempat baru nih masa hujan. Misalnya gitu kan. Atau kalau nggak Son mungkin lebih personal lagi doanya. Tuhan jangan permalukan saya. Orang banyak. Saya udah dibayar. Tuhan. Tapi percaya atau enggak ya? Saya adalah orang yang jadi saksi juga nih. Waktu itu saya pernah bikin event. Ke Mandalika juga? Oh bukan yang itu. Bukan. Belum ada dananya ya. Belum ada dana. Jadi waktu itu memang eventnya adalah menggunakan jasa pawang hujan. Dan saya termasuk saya waktu itu ketua panitia. Jadi ada yang berperan untuk meng-hire untuk pawang hujan ini. Somehow waktu itu sore hujan. Terus mulai bekerjalah sosok pawang hujan ini gitu. Dan saya melihat pakai sapu gitu ya. Dia tidak menunjukkan cara di ruangan, betul di ruangan. Okay. Tapi pas saya melihat ke atas ya, itu kayak katanya cara kerjanya adalah dengan mendorong awan hujannya itu keluar, digeser. Gitu, jadi di atas tuh memang saya ngeliat seperti ring jadinya, kayak yang lokasi eventnya itu nggak kena awan mendungnya. Nah seperti itu. Jadi ini hanya sharing aja sebenarnya bahwa ternyata I don't know, ini memang membuat umat menjadi percaya nggak percaya itu tadi gitu. Jadi ya tergantung umatnya lah, pintar-pintar mencari. Jadi bukan menghilangkan tapi mengusir. Jadi pawang kan geser. Jadi memang kalau kita ngobrolin masalah pawang hujan dan lain sebagainya itu nanti kita punya bahasan tersendiri lah ya, panjang juga tuh kayaknya ya. Nanti gabung sama pawang ular, sama pawang bombay, bawang dong. Nah, yang pasti umat sudah tidak sabar untuk lihat mereka berdua ini perform magic atau sulap. Ini battle atau masing-masing perform aja? Masing-masing perform aja deh. Oke. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya konklusi yang tadi dulu ya. Yang tadi kita sepakat bahwa segala sesuatu miracle ada ya. Kembali ke situ. Tapi kita harus garis bawahi bahwa miracle itu terjadi seizin Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Tapi kalau untuk kepentingan yang bukan, tidak ada hubungan dengan ya itulah gitu ya. Saya rasa kita harus pertanyakan juga. Iya. Udah supaya plong gitu. Benar. Ini jadi kayak rapat bapak-bapak RT supaya plong ya semuanya. Bu, konsumsinya keluarin, Bu. Yuk, sekarang cobaan pertama. Kok cobaan? Kartu, bawa kartu tadi. Ini trik apa nih? Trik kartu adalah trik yang paling umum dalam dunia sulap ya. Paling umum. Berarti cowok ya? Berarti cowok. Cowok tuh? Om dong, itu om dong. Jauh ya. Siapa dulu nih? Diakon Ignas. Diakon Ignas dulu dong. Boleh. Oke.
siapin HP-nya udah tadi Nodi. Jadi sebelum kita syuting tadi Ya, di akun Ignas sudah memberikan tumpukan kartu. Nodi disuruh ambil satu dan disuruh foto. ya. Gak tahu kenapa saya yang disuruh, nggak Sony gitu loh. Karena Udah, tadi udah. dia lagi Bener. setem kita. Oh, Iya, iya. Karena memang kan itu dia, sulap ini media untuk orang yang berdosa. Yang apa-apa lah yang berdosa tapi diselamatkan. Diselamatkan. Ada yang berdosa dan ditinggalkan. Udah berdosa malah sibuk main gitar. Kayak bangga banget tuh berdosa. Jadi tadi sudah diambil, difoto dan kartunya dikembalikan ke tumpukan Ya. dan sekarang mau di reveal. Ya, Oke. kartunya ada di sini lah ya. Kayak ini ya. Apa tuh? Kayak galon di refill. refill dong, refill dong. Ya. Yuk. Tapi tahu kan bahwa di kartu itu ada empat gambar lah ya. Iya. Ada scope, ada Scope. keriting, ada hati, ada Wajik. atau diamond ini. Nah, Ya. bentar, udah nikah? Udah. Oh udah. Mukanya masih inosen ya. Hey. Coba tanya yang ini. Udah nikah? Hampir. Hampir. Enggak, sama-sama main Magic gitu kan, siapa tahu mau mengikuti jejak diakon gitu. Saya bisa tahu dia udah nikah dari mana tahu? Dari mana? Oh, dari Kalau saya Dari Onang. bukan. Coba berdiri. Kenapa Berdiri berdiri? sedikit aja, berdiri. Nah, sungsang. Apa di Onang, Bang? Nah, soalnya pas Ya. mau nanya kartunya kok kelihatan kayak ada gambar perempuan gitu. Mungkin Waduh. lagi inget istrinya ya. Iya. Lagi inget istri Eh, orang. Nggak, istri. Gua kan orang. Iya, benar, Iya, benar, istri benar. orang. Jadi ya oke. Kartu itu ada dua, ada gambar dan ada angka. Gambar Iya. itu ke As, King, Queen, Jack, dan angka itu dari 2 sampai 10. Iya. Karena tadi muncul gambar perempuan, berarti ini bukan angka, ini gambar antara King, Queen, Jack atau As. Oke. Joker nggak masuk nih ya kalau gini-gini. Enggak, soalnya Coba. ditangkap Batman. Itu tadi. Oke. Ya, jadi benar ya? Ya. Yakin? Gambar. Ya. Oke, gambar. Oke. Kebayang gambar muka istrinya soalnya. Jadi kan gak mengalihkan fokus ya. Iya. Oh, istrinya rambutnya hitam ya. Berarti Sebelum dicat hijau ya. oh iya. Nah kan kalau sekarang lagi di salon mungkin lo. Bisa jadi. Nah, ini yang ke gambar di mukanya. Gue pikirin Nodi kedua. ini. Kaget. Wow. Ini tuh perempuan rambutnya hitam. Aha. Berarti kartunya kemungkinan adalah Queen dan itu Queen hitam. Queen hitam itu hanya ada scope dan Keriting. keriting. Coba sekarang Nodi ngomong scope keriting gitu. Sampai nanti aku bilang stop. Skop apa sih? Skop keriting. Skop keriting. Susah Ya, banget. ya. Skop keriting. Susah banget. Oke, dari tadi berhentinya di keriting kan, berarti jadi Queen keriting. Benar gak? Coba lihat. Tulisan. Kita tunjukin ke kamera ya. Gitu enggak? Sebelumnya udah difoto dulu ya. Udah difoto. Tadi ya. Udah difoto. Jadi handphonenya akan kita lepas di harga. Yang ono. Queen keriting. Wow, beneran dong. Bener ya. Bener. Jangan-jangan semuanya Queen keriting ya? Tepuk Oh, tangan. gitu. Hebat loh. Nah, biasanya kalau kayak Bener gini, loh. pewartaannya adalah ya memang yang diingat itu adalah istri karena laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya, akan bersatu dengan istrinya. Jadi yang diingat itu istrinya. Oh, keren. Padahal istri gue gak keriting cuy. Iya. Jadi ini istri siapa? Istri orang gue bilang Iya, Istri orangnya lo. orang gue bilang. Istrinya King. Tapi bener loh, Apa ketahuan tuh? ya. Iya, itu dia. Hebat ya. Itu dia trik sulap. Gue tadinya punya seuzon gitu ya. Apa tuh? Wah, dia sengaja nyuruh gua untuk foto kan. Ah. Dia lihat dari pantulan kacamata gua. Oh enggak. Kalau gue lebih suzon lagi. Wah, ada jinnya nih buat. Nah, itu bukan seuzon, julid. Itu julid, Bapak. Oke, berarti trik kartu tadi ya. Oke. Om Jo. Keren. Keren. Om Jo, ini sebagai salah satu peserta The Master Chef. Asik. Nggak pakai chef. Enggak pakai chef, Lu The nggak mau Master. Yang chef nggak mau ikutan. Terus, Oke. Ada cerita sendiri. Iya. Bikin kaget deh. Oke. Gua sama Jo kenal lama nih, banyak sejarah nih. Ada sulap apa nih? Gini. Kalau magician itu kan melakukan trik. Ya. Terus salah. Bukan copet, magician.
Nggak apa-apa, pinjam handphone. Handphone ya Pak. Handphone. Nah, salah satu kenapa sulap itu, kenapa jadi magician kan kita dibilang ditanya gitu ya. Karena cool, keren, kenapa keren? Sesuatu yang bisa memikat anak-anak yang begitu polos, yang kadang-kadang wah segala mau dan pengen tahu apa-apa gitu ya. Susah loh, kepo banget. Aduh, repot. Kalau saya main di depan anak-anak, wah. Raja. Kalau ada magician bisa tampil menguasai anak-anak, berarti itu lebih dari magician. Kalau orang dewasa kan tahu triknya, udahlah. Anak kecil, wah rame kan. Amazed mereka. Waduh. Kok hilang? Kok nggak ada? Atau misalnya ketahuan triknya, langsung rame sendiri kan. Ada basa-basi kan anak kecil. Nah, kenapa kita menjadi magician ya? Tahu seni sulap kenapa jadi disebutnya keren? Karena bisa memikat anak kecil saja bisa terpukau. Itu udah level tinggi. Contoh dengan kayak gini aja. Ini casingnya, saya tahu nih. Ini buatan, ini ori. Kok tahu? Jadi lentur. Kalau lentur kayak gini ori ya, gini. Jadi tahan banting. Tahan banting. Pak, aman ya? Nyala nggak? Gak bisa. Boleh gua paksa nggak? Intermezzo. Nah gini. Gitu. Bisa ya? Gimana sih? Nah itu dia yang disebut dengan optic illusion. Optic illusion itu orang tuh mikirnya, oh seperti itu. Padahal kita punya trik sendiri untuk menghadirkan supaya dilihat. Ini ada jin ya kan situ? Bukan jin loh, ini bukan jin. Bahkan katun. Cino. Nah gini, kalau pesulap melakukan satu trik terus salah, biasanya apa? Minta maaf. Maaf. Sorry. Pesulap juga manusia atau apa. Nah ini nggak kayak gitu. Saya kalau sampai salah, isi dompet ini buat Sony. Gua demen yang gini-gini nih. Gua demen maksudnya nih. Ada ini dong, ada challenge juga dan ada apa sebagai bagian dari konsekuensi dan kayak gitu. Nah di sini duitnya banyak sih. Tapi saya cukup pede Anda akan gagal. Boleh saya ambil dulu nggak? ini saya simpan di sini ya. Catatan di sini nih. Nah, kelihatan itu apa tuh? Kertas. Ada kertas. Nah, di sini kelihatan ya? Kamera Kelihatan ya? Kelihatan, oke. Kita mulai. Aduh. Nah, ini udah ada seperti ini. Main sama Sony aja ya. Karena kalau sama Nodi kan kita nanti pikirnya rekayasa. Belum pernah ketemu sebelumnya 5 menit terakhir kan? Kesitunya sering. Sony tahu catur Jawa nggak? Apa namanya? Tic-tac-toe. Iya, tic-tac-toe. Oke. Nah, sederhana kan? Tahu kan? Tahu dong. Yang angka X sama O. X dan O ya gitu. Angka si huruf. Nah, sekarang gini. Kita shoot dulu. Sweet Jepang atau sweet Indonesia? Indonesia. Saya kalau Jepang kan ada gunting, batu, kertas sama api. Ini mengalahkan segalanya, coy. Ini bikinan gua baru nih. Tiap kali sweet, apaan tuh? Api. Api kalah sama hujan. Sama di kita ada apa? Ini apa? Gajah. Manusia. Ini apa sih manusia? Manusia. Ini semut. Tarzan. Menguasai semua. Iya dong. Ada orangnya, ada orangnya kan ada Tarzan. Oke. Kita sekali aja. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Ces. Oke. Saya duluan ya. Oke. Kita mulai. Feeling saya sudah kalah sih dari semenjak sweet. Nah, nggak pede gitu. Harus pede. Pesan moralnya udah satu nih. Harus pede. Tahu kan permainannya? Tahu banget. Bisa diagonal, bisa vertikal, bisa horizontal. Saya duluan. Bebas. Antara X dan O. Ya udahlah ini dulu. Oke. Silakan. Oke, ini pertama ya. Ini pertama. Bebas di mana saja. Oke, untuk menghambat jalannya Josandi, saya akan menggunakan ngomong cepetan coret. Coy, dia udah tengah, pilihan gue banyak. Oke. Boleh bebas. Set. Saya di situ ya. Oke. Luar biasa. Sini aja. Oke. Enggak. Simpan dulu. Ini gue pinjem. Gue taruh sini. Oke. Nah, silakan. Sudah jelas. Untuk menghambat jalannya Josandi. Iya. Oke. Mana tadi? Ini. Oke. Ini bingung. Ya tolong dibantulah. Nego. Bebas lah. Bebas. Oke. Saya ngejar supaya jadi nih. Masih. Pasti akan mengisi. Pasti. Lemah.
Ya. Oke, saya suka kalau deadlock ini. Ini spidolnya baru ya? Banget. Baunya Wanginya nyengat. Baunya nyengat. Oke, kasih ini dong. Oke. Sip. Oke. Yes. Berarti, ya sudah. Deadlock. Selesai. Selesai. Iya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Betul. Tanda tangan di sini. Kok jadi perjanjian? Perjanjian. Maksudnya ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oke. Ini untuk mertuanya Sony sama ayah ibunya, tolong sertifikat rumah. Jangan diungkapin. Ini udah tanda tangan. Iya. Ini ada notaris lagi jangan. Semoga permainan saya tidak lebih bagus dari Diakon Iya. Ignas ya. Kenapa? Ignas. Takut saya nanti dipilih sama uskup, kayaknya ini yang jadi pastor. Nanti disotor lagi. Iya, benar. Iya. Ini bagus banget loh tadi. Tepuk tangan dulu dong. Supaya jadi pastor gitu. Oke. Tadi bebas di mana saja. Pertama Iya. dengan shoot. Oke. Ya, kalau misalnya menang, Aha. Saya kan mulai menang. pertama. Mau mulai pertama, Aha. bisa mau pilihnya apa? X atau O? Hati nurani saya mengatakan Jangan XO, Pak. cium peluk dong. Kalau menang tadi, shoot. Lingkaran Lingkaran. Mau di mana? Posisi awal. kiri bawah Nah, bisa seperti itu kan? Bebas. bebas. Ternyata saya yang menang, saya yang duluan dan lingkaran. Aha. Ya terus berikutnya terserah. Iya. Ya. Aha. Ini hasilnya apa? X. Ini agak deket ya. X. Iya. Nah, X O O Sambil kita diri nih. Ya. Oke. O X O. Ya. Nah ini tolong Nodi. saya aja. Ini kan ada dompet. Ya. Ya tadi ada nyelipin sesuatu. Oke. Nah Gitu ya. Oh, prediksi. Dompetnya diambil Jangan dong. dompetnya. Ini buka. buka aja. Ini yang dimaksud dengan sesuatu yang kita tahu sebelum memulai sesuatu. Ini buka nih. Dibuka saja. Ini prediksi. Jaya. Woi. Tepuk Nah, tangan. gitu ya. Itu yang dimaksud dengan prediksi. Oke. Nah, lo. Nggak jadi dapat Oke, dompet. kita balas sekali. Nggak jadi. Perhatikan. Perhatikan Apa ya. Saya akan menghilangkan tutup ini. Ada di sini, Pak. Jangan dikasih tahu dong. Ketinggalan, Pak. Tuh. Wow, oke. Gampang. Kalau saya mah tuh biasa aja tuh. Jempol hilang dong. Oke, ini berarti trik sulap itu sebenarnya banyak ya, banyak. Dan bagaimana kita membawakan itu bisa faktor penting juga membuat audiens jelas. Makanya tadi saya percaya. bilang melibatkan yang namanya psikologi. psikologi audiens. Tanpa sadar sudah terpengaruh kan tadi. Iya, Nah, kan. Kembalikan dompet saya. Ya, prediksi atau Iya. apa yang disebut dengan ada orang yang memang saya nggak percaya prediksi itu yang tadi disebutnya mempengaruhi. Oh, justru lebih keren kan mempengaruhinya iya, kan? iya. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Nah. Tapi ini permainan biasa. Tadi bagus banget ya. Iya. Pastur jadi pastur. Terima kasih loh kok. Kalau gitu Diakon sebagai penutup juga untuk kita semua nih obrolan hari ini bahwa sulap adalah salah satu jenis pertunjukan. Ya. Tujuannya hiburan yang Menghibur. pertama. Di balik itu banyak sekali trik-trik sulap yang mungkin tidak masuk nalar manusia. Khususnya Memang- umat nih. Memang harus kita melakukannya dengan memutus logika. Ah. Kalau masuk logika ya bukan sulap. Betul. Istilahnya gitu ya. Istilahnya gitu. Di balik itu ya maksudnya padahal semua juga logik. Logik. Gitu. Tapi tidak menutup mata juga bahwa ternyata di umat pun masih banyak hal-hal yang berkaitan bersinggungan dengan luar logika kita. Betul. Kepercayaan-kepercayaan tertentu. Selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama ya budaya bisa dimanfaatkan dengan akulturasi tadi, inkulturasi tadi ya. Itu jadi diperkenankan. Closing statement mungkin dari Diakon untuk Closing statement Bahasan itu kita kita closing hari ini. dulu baru statementnya. Nggak gitu, nggak gitu. Oh, enggak ya. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Kita minum dulu biar semua tenang. Biar semua tenang. Maaf, biasanya kalau udah closing statement suka ada penonton teriak encore. Bukan konser. Oh, bukan konser ya. Gimana Silakan tuh, Diakon. Apa? Oke, kalau Closing statement-nya. closing statement itu biasanya kalau tentang main sulap lalu sulap sebagai pewartaan biasanya saya tuh ngasih dua quotes penutup. Yang pertama tuh kalau kamu tahu caranya apapun bisa kamu lakukan. Oh, ini general sekali bukan hanya tentang sulap, Iya. tentang hidup juga bisa. Bisa. Karena juga kan kalau orang tahu misalnya ini trik. Kalau lu tahu triknya, lu bisa ngejalaninnya ya lu bisa semua. Jadi kalau
kamu tahu caranya, semua pun bisa kamu lakukan. Iya. Ya. Terus kedua, biasanya closing statement dari saya itu pakai ini moto hidup sih. Magic is believing in yourself. When you can do that, you can make anything happen. Nggak bisa bahasa Inggris. Ada terjemahannya loh, ada terjemahannya loh. Coba ulangi sekali lagi pelan-pelan. Pelan-pelan biar nyimak Umar. Oh ya. Magic is believing in yourself. When you can do that, you can make anything happen. Tahu. Bahasa Sundanya tuh ya, miracle itu percaya pada diri sendiri. Kalau kamu bisa percaya pada diri sendiri, semua hal bisa kamu lakukan. Luar biasa ya. Sony punya quotes barangkali? Nggak ada. Terlalu jujur ya. Terlalu jujur ya. Iya. Kalau tadi dari Diakon Ignas, sekarang dari seorang Master Joe Sunday gitu ya. Kalau memang harus menutup perjumpaan ini dengan sebuah quotes atau sebuah pesan untuk siapapun yang di luar sana, berhubungan dengan magic, berhubungan dengan Tuhan, silakan Joe. Ya, untuk profesi apapun ya yang menjalani hidup ya, yang paling penting itu, makanya kenapa saya menjadi pesulap, karena di sini letak kreativitas yang tingkat tinggi buat saya pribadi. Jadi orang pintar itu banyak ya, tapi orang kreatif nggak banyak ya. Makanya jadilah kreatif, karena itu sudah mencakup segala kepintaran. Nah, kalau kita kreatif, itu bisa mendatangkan apa yang disebut dengan keberuntungan ya. Kita bisa menciptakan karena orang itu kreatif. Jadi jangan kita bilang dia mah hoki, bukan hoki sebetulnya. Kenapa dia bisa maju? Karena memang kreatif, bukan hoki ya. Jadi kalau disebut hoki itu, kita berharap keajaiban terjadi dalam kehidupan kita tentunya ya. Betul. Tapi jangan selalu sering mengharapkan keajaiban. Kenapa? Saat itu tidak datang, kita kecewa. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menciptakan keajaiban itu sendiri, sehingga kita jadi berkat untuk orang lain. Nah, itu yang paling biasa. Untuk dua narasumber kita, tepuk tangan. Terima Dan kasih. dengan dijadi pesulap, Ya. VMC-nya naik berkali-kali lipat. Benar. Nanti makan di depan. Ya. Terima kasih kalau gitu Diakon Ignas, sukses buat sebulan ke depan ya. Mudah-mudahan Terima kasih loh. ketok palunya 3 kali ya. Iya, Gitu. hasilnya naik nggak turun ya. Semenjak ada di rumah Noni. Yoi. Om Jo, thank you banget, sukses Thank you, buat thank karirnya juga. Thank you. Akan Sukses ada buat rumah. perform berikutnya kah? Di mana? Dalam waktu dekat. Dalam waktu Oh, dekat? dalam waktu itu pasti. Ini Akan minggu depan udah mulai lagi ada. Di TV lagi nggak sih Om Jo tuh? Kemarin sudah dihubungi juga. Oh gitu. Nah, udah mulai lagi. Yang Udah pasti mulai mah di lagi, TikTok lagi rame. Betul. Nih, Kita berdua Joe juga udah Sunday. dikontak sama TV CCTV. CCTV Kalau nggak dari servis gedung TV. pastoral ya. Ya, Son dikontak sama CCTV bagian Bumi Sili Asih. Itu yang duaan itu tolong kalau parkir motor yang benar. Sedih banget. Terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa menghibur dan mohon maaf Betul. apabila ada salah-salah kata. Betul, dan kita tetap menunggu komentar, kritik, saran, dan juga silakan di like, di subscribe, di share juga Ya. untuk akun Komsos Keuskupan Bandung Rumah Noni ya. Apalagi yang kenal dengan mereka berdua boleh dong salam-salam di komen ya Yes. kan. Mantan-mantannya Jo Sandi ayo. Ada ya, kok ya. See you then. Bye. Bye.